Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Naam. Nuwasil, kita teruskan kajian kita di pelajaran tafsir As-Sa'di. Kita sudah sampai pada, atau kita masih pada surat Al-Muluk dan sudah sampai pada surat pada ayat 25. Qala Allah Ta'ala wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin qul innamal ilmu indallahi afwan sampai ayat 24 ya. Qul huwallazi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Nah. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun, dan katakanlah dialah Allah yang telah mengembangbiakkan kalian di muka bumi ini, wa ilaihi tuhsyarun, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Nah, ya, kita buka bukunya, silahkan. Buku tafsir Sa'dinya halaman 1862. Ya, ini Ana belum bisa share materi karena hostnya belum masuk. Ya, baik, silakan ikhwah semua bagi yang mau mencoba membaca tafsir halaman 1862, yaitu tafsir ayat ke-24. Tafadhol. Nah. Nah, baik. Berhubung tidak bisa kita share materi, ya, dan juga tidak bisa kita membaca lewat layar sehingga tidak ada yang membaca. Baik, kita teruskan penjabaran tafsirnya. Qala al-muallif. Iya. Ustaz sudah jadi host, Ustaz. Sudah ya, alhamdulillah. Baik, kita buka. Nah, ya, ini dia ke-24 ya. Nah, tafadhalu, bagi yang berminat yang mau mencoba membaca, tafadhalu silahkan. Yang ke-24 ya.
bagi yang mau latihan membaca tafsir ya dengan kata-kata yang sederhana di sini ya, tafadhalu. Ya. Thayyib. Sepertinya tidak ada yang mau mencoba. Ada yang mau mencoba? Silakan. Ya, tidak apa-apa. Saya 24 ya, Ustaz. Ya, 24. Tafadhali. Nah, jazakillahu khairan. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah, ay basakum fi aqtariha wa asakanakum fi arjaiha wa amarakum wa nahakum wa asada alaikum minan ni'ami ma bihi tantafi'una. Thumma ba'da dhalika yahsyurukum liyawmil qiyamati walakinna hadal wa'du bil jazai yankiruhu haula'il naduna. Nah, sahih. Masya Allah. Ma'a mu'anidu haula'i mu'aniduna. Nah. Jazakillahu khairan ala hadhil qiraah. Masya Allah, jamil, qiraah jamilah. Ya, sahihah wa murattabah. Nah. Berikutnya ke-25, ada yang mau membaca, silahkan. Ya. Thayyib. Tidak ada, alhamdulillah, tidak apa-apa. Kita coba untuk menafsirkan ya sedikit. Kita mulai bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Qala mu'allif rahimahullah. Al-ayah ar-rabi'ah wal ishrun. Qala Allah Ta'ala, Qul huwa alladhi zara'akum fil ardi. Katakan, dialah yang telah mengembang biakkan kalian, baik jin maupun manusia, di muka bumi ini. Wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya kalian akan dibangkitkan. Qala al-muallif rahimahullah, ay bassakum fi aqtariha, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengembangkan, membencarkan kalian semua di penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala membuat manusia suka berkelana dan suka mencari tempat-tempat yang menyenangkan bagi hati mereka. Itulah kesukaan yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia, sehingga seluruh bumi ini diisi oleh manusia. Dan jin juga sama. Ya, kalau jin mereka ada yang, ya, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid rahimahullahu ta'ala, jin asnaful arba'ah. Jin itu ada 4 macam. Ya, 4 ciri atau 4 ya tipe jin itu. Ada yang lahu janah yatiru fis sama, ada yang mereka memiliki sayap dan mereka bisa terbang, ya. Ada juga mereka yang sayyar, yang suka jalan-jalan, sama seperti manusia, suka ekspedisi, suka jalan-jalan, suka berpindah-pindah. Ada juga di antara mereka yang suka tinggal di rumah-rumah manusia, ya. Mereka tinggal di rumah mereka sendiri atau mereka tinggal rumah manusia. Ya, apa fungsinya mereka tinggal di rumah manusia? Agar, ya, agar mereka kalau hujan tidak kehujanan, kalau siang nggak kepanasan, dan mereka juga bisa makan dengan penghuni rumah itu. Jika penghuni rumah itu orang-orang non-muslim atau mereka tidak membaca bismillah dari kalangan muslimin, sehingga jin tersebut bisa, ya, menikmati semua makanan yang dimakan oleh sebagian kaum muslimin yang tidak membaca bismillah di rumah. Maka dari itu sangat dianjurkan, ya, kita membaca bismillah agar jin tidak ikut makan bersama kita, ya, karena mereka harus bekerja, bukan mereka mencuri makanan. Mereka ikut makan bersama manusia itu adalah perbuatan yang dosa bagi mereka. Mengapa? Karena
itu adalah pencurian. Mereka tidak mendapatkan izin dari Allah Ta'ala untuk memakan manusia dengan hasil curian. Dan juga tidak minta izin kepada pemilik makanan tersebut. Dan juga tidak minta izin untuk tinggal di rumah itu. Itu perbuatan dosa bagi mereka. Ya. Sehingga di rumah-rumah kita kalau ada jin yang di sana, maka diusir dengan baik, yaitu kita usir dengan surat Al-Fatihah. Sebagaimana Rasul katakan, fa inna syaitan yafiru minal bait fihi Al-Baqarah. Ya. Karena syaitan itu akan pergi lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Bacakan surat Al-Baqarah secara sempurna, ya, dari ayat pertama sampai terakhir, ya, insya Allah jin itu akan pergi selama 3 hari. Ya. Dan jin itu masuk kepada rumah manusia, itu mengikuti langkah-langkah kaki manusia yang masuk ke rumahnya. Jika mereka tidak baca Assalamualaikum atau tidak baca Bismillah. Ya, setiap laki-laki atau perempuan yang dewasa, bukan anak kecil, karena anak kecil mereka tidak mukallaf. Ya, setiap orang dewasa yang sudah baligh, ya, mereka ketika masuk ke rumah tanpa baca Bismillah atau tanpa baca Assalamualaikum, maka besar kemungkinan jin akan masuk ikut bersamanya. Ya, maka itu dianjurkan, ya, kepada kita kaum muslimin ketika ingin masuk ke rumah yang ada penghuninya, apakah rumah kita sendiri atau rumah orang lain atau rumah saudara, maka jangan lupa ucapkan Assalamualaikum atau ucapkan Bismillah. Agar jin atau syaitan tidak bisa masuk, ya, bersamaan dengan orang yang masuk. Adapun kalau rumah itu nggak ada penghuninya, rumah kosong atau pos-pos yang kosong, pos RT, pos RW misalnya kosong yang tidak ada penghuninya, maka disunahkan kita mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Nah, kita ucapkan Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya, kecuali kalau masuk ke rumah-rumah orang kufar, tidak kita mengucapkan Assalamualaikum. Ya, itu karena mereka tidak boleh kita ucapkan salam, dan juga walaupun kita mengantisipasi biar jin tidak masuk, tetap mereka akan mengikuti orang-orang penghuni rumah yang non-muslim, karena mereka tidak baca Assalamualaikum atau Bismillah pada masuk rumah. Yaitulah di antara tipe-tipe jin yang ketiga. Yang keempat adalah yaitu jin yang suka berubah menjadi hewan. Ya. Ada tipe-tipe jin yang berubah menjadi hewan, kadang berubah menjadi ular, berubah menjadi kucing atau anjing misalnya, berubah. Ya, jin itu suka berubah menjadi hewan-hewan yang menyeramkan. Ya, karena intinya adalah mereka ingin menakut-nakuti manusia. Ya, itulah tipe-tipe jin yang disebutkan oleh seorang salaf Mujahid rahimahullahu taala. Ada yang bisa terbang, ada yang sayyar, yang suka berekspedisi, suka berjalan-jalan, suka berkelana. Ada juga yang mereka, ya, suka menetap di rumah-rumah milik mereka sendiri atau milik kaum muslimin. Adapun rumah-rumah mereka banyak yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu di sela-sela di lubang-lubang, di sela-sela tanah, ya. Maka dari itu nggak boleh kita buang air di sela-sela tanah. Apakah BAB atau BAK, ya. Dilarang kita membuang air BAB atau BAK di celah-celah tanah, lubang-lubang tanah. Itu adalah tempat jin. Ya. Oleh karena itu, jika ada orang yang bangun rumah di tanah kosong yang ada lubang-lubangnya, ada celah-celahnya, kemudian dia bangun rumah di situ, ya, tidak baca Bismillah, ya, tidak memulai bangunan dengan baca Bismillah, maka, ya, dan masuk ke rumah, kalau sudah terbangun rumahnya, masuk ke rumah tidak baca Bismillah atau Assalamualaikum, maka wajar diganggu-ganggu oleh jin yang ada di tempat itu. Ya. Kemudian jin yang suka merubah menjadi hewan. Itulah, ya, tipe-tipe atau 4 tipe yang Allah ciptakan. Tipe-tipe jin yang ada di muka bumi ini yang bersama kita hidup di
di bumi ini. Ya, mereka sama dengan kita, mereka juga nanti ibadah haji, mereka juga ke Mekah, yang ke ibadah haji, mereka juga nyembelih hewan-hewan milik mereka, ada yang kambing, ada yang sapi, ada yang ghanam, ada yang bakar, ada yang ibil, ada yang dajjal, seperti itu. Mereka juga nyembelih kambing, nyembelih ya unta atau menyembelih sapi. Dan mereka juga ada yang menikah, ada yang bekerja, ada yang mencari nafkah, dan mereka juga ada yang sekolah, ada yang ya masing-masing aktivitas yang mereka lakukan. Namun peradaban pada jin tentu lebih besar daripada manusia. Ya, peradaban yang dimiliki oleh jin itu lebih maju dari manusia, karena jin itu hidup di muka bumi ini berdasarkan dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu jin hidup di muka bumi ini sebelum Allah menciptakan Adam itu selama 2000 tahun. Sehingga mereka sudah berkembang biak, ya. Selama 2000 tahun itu mereka berkembang biak menjadi banyak di muka bumi ini. Baru Allah menciptakan, setelah 2000 tahun Allah menciptakan Adam alaihissalam. Ya. Adam alaihissalam yang hidupnya di muka bumi ini kurang lebih 960 tahun, ya, hampir seabad usianya di muka bumi ini. Ya. Tapi kalau kita gabungkan hidupnya di langit atau di surga tentu lebih banyak lagi. Nabi Adam alaihissalam memiliki usia 960 tahun itu aja, ya, sudah memiliki keturunan di muka bumi ini sebanyak 400.000 orang. Ya, 400.000 orang, karena Siti Hawa atau Hawa alaihissalam, ya, melahirkan setiap kali kelahiran itu kembar dua-dua. Ya, dua seperti itu selama 40 kali kehamilan. Berarti 80 anak. Ya. 80 anak berkembang biak lagi menjadi sekian, dan perkembangan biak itu dalam 100 tahun aja itu sudah banyak. Apalagi menjadi 960 tahun, tentu lebih banyak lagi jumlah manusia pada saat itu. Ya. Sehingga Nabi Adam alaihissalam sebelum wafatnya, beliau bisa melihat anak cucunya sebanyak 400.000 orang di muka bumi ini. Kemudian dan wafatnya Nabi Adam itu setelah wafatnya Hawa, karena Hawa dulu yang meninggal, istrinya dulu meninggal, baru Adam alaihissalam. Itulah, ya, perkembangan manusia di muka bumi ini dimulai oleh Nabi Adam alaihissalam. Ya, qala al-muallif rahimahullah wa askanakum fi arja'iha, yaitu Allah Subhanahu wa taala membuat bumi ini tempat tinggal di segala penjuru bumi. Allah membuat kita tinggal di bumi ini di segala penjuru, karena manusia suka berbencar, suka berkelana, suka mencari tempat-tempat yang mereka inginkan. Ada yang suka, ya, ada tipe orang yang suka keramaian, ada juga tipe orang suka yang sepi-sepi, yang pedalaman, seperti itu, yang asri, seperti itu. Ya, sehingga berkembanglah, menyebarlah seluruh manusia di muka bumi ini. Ya. Kemudian wa amarakum wa nahakum, dan Allah Ta'ala memerintahkan kalian dan melarang kalian. Ya, inilah tujuan, ya, Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah menurunkan Adam alaihissalam, karena Allah Ta'ala ingin memerintahkan Adam kepada perintah itu ibadah kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala setelah merencanakan, semenjak Allah menciptakan Adam alaihissalam, Allah telah merencanakan akan menjadikan Adam dan anak keturunannya di muka bumi ini setelah jin berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka Allah menjadikan Adam sebagai khalifah, sebagai pemimpin di muka bumi ini, dan juga anak keturunannya pemimpin sebagai pengganti pimpinan jin. Ya, oleh karena itulah ketika Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke langit, beliau bertemu dengan Nabi Adam di langit pertama, ya, kemudian langit kedua, ketiga, terus sampai langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu beliau menyaksikan
ya, Nabi Muhammad menyaksikan bagaimana dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, ya, haja Musa wa Adam, ya. Musa dan Adam itu saling berdebat ketika Isra Mi'raj, ya. Nabi Adam, Nabi Muhammad dan Nabi Musa berkumpul satu tempat dan Nabi Musa alaihissalam menyalahkan Adam alaihissalam. Ia mengatakan, antal ladzi akhrajtan nas minal jannah bidambika wa asqaitahum. Ya, wahai Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan anak manusia atau anak-anakmu dari surga dengan kesalahanmu sendiri. Ya, wa asqaitahum, dan engkau telah membuat anak keturunanmu menjadi sengsara. Yaitu perkataan Musa kepada bapaknya sendiri, kepada nenek moyangnya sendiri. Artinya Nabi Musa ketika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan di muka bumi ini seperti yang dilakukan oleh kaumnya Bani Israel berupa kekufuran, ngeyel, kemaksiatan, maka ketika dia bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kesempatan untuk menyalahkan Adam. Ia mengatakan, antal ladzi akhrajta an-nasa minal jannati bidambika wa asqaitahum. Wahai Adam, engkaulah orang yang telah menyebabkan manusia keluar dari surga karena dosamu, wahai Adam. Dan engkau telah membuat mereka sengsara di muka bumi ini. Ya, qala Adam, maka Adam menjawab, ya Musa, wahai Musa, antal ladzi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi. Ya, subhanallah, adab Nabi Adam, ya. Ya, ia mengatakan, wahai Musa, engkaulah orang yang Allah pilih untuk menjadi rasul. Dan Allah pilih untuk menjadi salah satu orang yang diajak bicara oleh Allah Ta'ala. Kemudian disambung lagi Nabi Adam alaihissalam, atalumuni ala amrin kataballahu alayya qabla an ayakhluqani. Apakah engkau menyalahkanku atas sesuatu urusan yang telah Allah takdirkan kepadaku, ya, sebelum Allah menciptakanku. Artinya, wahai Musa, apakah kau salahkan aku? Padahal sudah Allah gariskan hidupku pasti akan berbuat salah dan akan diturunkan ke muka bumi sehingga anak keturunanku pun, ya, akan hidup di muka bumi ini. Ya, itu semua adalah rencana. Ya, rencana yang Allah Ta'ala sudah rencanakan bahwa Nabi Adam akan memakan buah larangan dan akan diturunkan ke bumi. Nabi Adam diturunkan di India atau di Sri Lanka, ya. Kemudian ada riwayat juga mengatakan di India, ada yang mengatakan di Sri Lanka, dan sedangkan Hawa, ya, ada riwayat dari Imam At-Tabari diturunkan di Jeddah, ya, di Jeddah. Wallahu alam. Mereka bertemu berdasarkan dikatakan oleh ahli sejarah, Imam At-Tabari bertemu di Arafah, ya, bertemu di Arafah yang mitosnya orang tinggal atau orang pergi ke Arafah itu adalah bukit cinta katanya. Kemudian mereka minta-minta jodoh di sana, itu merupakan perbuatan yang dilarang. Tidak ada ajaran dari Nabi Muhammad di Arafah itu kita minta-minta. Arafah itu tempat biasa, tidak ada istimewanya. Ya, istimewanya hanya ada pada waktu tertentu, yaitu ketika wukuf di Arafah. Itulah istimewa Arafah, ya. Ketika wukuf di Arafah yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Adapun setelah tanggal 9, tanggal-tanggal yang lain itu sama aja, ya. Mau kita kunjungi, mau, ya, tidur di sana, ya, mau buang air di sana pun tidak masalah karena, ya, Arafah bermanfaat untuk ibadah kepada Allah itu hanya pada hari-hari tertentu, ya, pada waktunya. Ya. Nah, itulah, ya, rencana Allah Ta'ala telah merencanakan akan menurunkan Nabi Adam dan akan mengembangbiakan manusia di muka bumi ini. Dan manusia ketika di muka bumi ini tidak hidup seperti di langit atau di surga. Nggak ada perintah, nggak ada larangan, kecuali ujian-ujian yang diberikan Allah Ta'ala kepada Adam alaihissalam. Ya. Sedangkan di bumi banyak sekali, ya, perintah-perintah, larangan-larangan banyak sekali. Mengapa ada perintah banyak, ada larangan banyak? Ya, terutama larangan. Mengapa demikian? Karena ketika Adam alaihissalam, ya, inilah
sejarah terjadi larangan. Mengapa Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Adam memakan buah itu? Ya. Karena apa? Karena itu untuk menguji Adam alaihissalam. Karena timbul satu musuh, yaitu iblis. Maka Allah Ta'ala menguji Nabi Adam alaihissalam, dilarang memakan buah itu. Ya, ketika Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke bumi, banyak perintah-perintah yang Allah perintahkan. Karena apa? Karena musuh-musuh Adam itu banyak. Yang akan menghanyutkan, yang akan membuat Adam lupa dengan Allah, lupa dengan Islam, lupa dengan agama Allah Ta'ala. Sehingga Allah Ta'ala memberikan Adam banyak perintah sholat, perintah ibadah-ibadah yang lainnya, itu guna untuk berzikir kepada Allah. Dan Allah melarang Nabi Adam ini itu karena untuk menghindari agar Adam tidak mengikuti langkah-langkah setan atau langkah-langkah iblis. Begitu juga manusia. Kalau kita berpikir, mengapa di sini Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia ibadah, sholat 5 waktu, puasa, zakat, gitu ya. Mengapa Allah perintahkan zikir, baca Quran? Karena setan atau karena musuh-musuh Allah seperti setan ini banyak sekali jumlahnya, dan mereka menyerang manusia dengan metode ya agar manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Ta'ala melarang kita untuk mengikuti langkah-langkah setan yang akan bikin kerusakan di muka bumi ini. Dan Allah Ta'ala juga memberikan kita perintah-perintah agar kita ingat kepada Allah. Karena setan berusaha untuk membuat manusia lupa kepada Allah, lupa kepada yaumul akhir. Kita lihat berapa banyak orang yang satu harian hidupnya lupa kepada Allah. Dan juga banyak juga sebagian manusia yang hidup seharian, hidup 24 jam. Tapi lupa dengan hari akhir, lupa dengan mati, lupa bahwa dia akan mati. Itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala banyak memberikan larangan, banyak memberikan perintah kepada kita. Ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan, ada yang haram, ada yang makruh. Itu semua adalah untuk menepis atau untuk menangkal gangguan-gangguan syaitan yang mengganggu manusia agar lupa kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala mengatakan dalam surat dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, ahasiban nas ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia menyangka bahwa mereka akan ditinggalkan begitu saja, mengucapkan amanah, saya beriman kepada Allah, kemudian Allah membiarkan dia begitu saja? Tidak. Wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji oleh Allah Ta'ala. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah melihat mana yang benar imannya dan mana orang yang berdusta keimanannya. Sehingga setiap manusia yang hidup di muka bumi ini pasti akan merasakan cobaan dari Allah Ta'ala. Pasti Allah Ta'ala akan memberikan cobaan kepadanya. Apakah cobaan itu berupa perintah-perintah ibadah kepada Allah agar mereka melaksanakannya, atau cobaan itu berupa larangan-larangan agar mereka meninggalkannya, atau cobaan itu berupa musibah-musibah yang tidak nyaman di hati manusia atau di mata manusia. Maka dengan hal ini harus sabar. Kita harus sabar menghadapi ujian ini. Sabar yang paling tinggi adalah yaitu sabar terhadap perintah-perintah Allah, dengan menjalankannya, sabar dengan larangan-larangan Allah, yaitu kita meninggalkannya, dan sabar dengan musibah atau bencana agar kita tidak berbuat hal-hal yang haram ketika tertimpa musibah, dan meridhokan apa yang telah diambil dari kita. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ujian kepada kita di muka bumi ini. Allah Ta'ala mengatakan, Qul huwallazi dara'akum fil ardi, Allah Ta'ala mengembangbiakkan kalian di muka bumi ini. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nuwasil qala muallif rahimahullah, wa asda alaikum minan ni'am ma bihi tantafi'un. Dan Allah Ta'ala telah menyiapkan kepada kalian nikmat-nikmatnya. Telah memberikan kepada kalian nikmat-nikmat Allah yang bisa dimanfaatkan, yang bisa kalian
manfaatkan. Semua nikmat Allah itu bisa kita manfaatkan. Dan semua apa yang bisa dimanfaatkan itu nikmat Allah, nikmat dari Allah Ta'ala. Ya. Apapun yang kita miliki, ya berupa kesehatan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki, jantung yang berdetak, darah yang mengalir, itu merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Bahkan tidurnya kita pun nikmat dari Allah. Itu nikmat yang ada pada diri kita. Ada juga nikmat yang di luar diri kita seperti makanan, minuman, ya, tempat tinggal, kendaraan, dan segala hal yang baik di mata manusia itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita manfaatkan. Oleh karena itu, ya sikap kita terhadap nikmat Allah itu adalah pertama kita mensyukurinya, ya, mensyukuri nikmat Allah pertama dengan meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Ya, kita meyakini nikmat ini dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita mengucapkan Alhamdulillah setiap kali mendapatkan nikmat itu, atau setiap kali melihat nikmat itu. Dan ketiga adalah kita memanfaatkan nikmat itu untuk ibadah, untuk kebaikan, ya, yang kita lakukan. Ya, waqala al-muallif rahimahullah, tsumma ba'da dzalik yahsyurukum liyaumil qiyamah, dan setelah itu, ya, Allah mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Manusia akan mati, akan kembali kepada bumi, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, dari tanah Allah Ta'ala menciptakan kamu, ya kami menciptakan kamu, dan kepada tanah kami akan kembalikan kamu, dan dari tanah pula kami akan mengeluarkan kamu di kehidupan yang berikutnya. Yaitu adalah, ya, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diciptakan dari tanah, kemudian kita akan kembali kepada tanah, dan kita akan dibangkitkan, ya, dari tanah itu. Ya. Oleh karena itu, kita yang Allah Ta'ala ciptakan dari tanah akan kembali kepada tanah. Ya, ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, banyak tanah yang Allah ambil, sehingga manusia bermacam-macam warna kulitnya. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang, ya, coklat, ada yang kuning, ada yang macam-macam warna kulitnya. Ya, karena Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan berbagai macam tanah yang Allah ambil dari bumi. Sebagaimana hadis dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ardi. Ya. Faja'a banu Adam ala qadaril ardi, ja'a minhum al-abyad wal ahmar wal aswad wa baina dzalik. Ya, yaitu Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Adam dari genggaman tanah, ya, yang Allah ambil dari seluruh penjuru bumi. Ya. Faja'a banu Adam ala qadaril ardi. Maka anak keturunan Adam itu bermacam-macam warna kulitnya. Karena Allah Ta'ala ketika mengambil tanah di bumi itu, berbagai macam warnanya. Ada yang putih, ada yang hitam, kuning, merah, seperti itu dicampur ke dalam bentuk Adam alaihissalam. Kemudian ja'a minhum abyad, ada yang warna putih, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat, seperti itu dari asar atau dari bekas-bekas tanah, efek-efek tanah yang Allah Ta'ala ambil dari bumi, ya, untuk menciptakan Adam alaihissalam. Ya. Oleh karena itu, ya, Adam alaihissalam walaupun dia tidak seperti hitam dan tidak merah, ya, baik ciptaannya, karena Adam merupakan manusia yang sempurna, atau manusia yang lebih mendekati kesempurnaan, manusia yang paling baik jasadnya atau tubuhnya atau wajahnya, karena Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Itulah keistimewaan Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Ya, ada 4 makhluk yang Allah ciptakan dengan tangannya sendiri, yaitu pertama adalah Arsy, ya, yang kedua adalah Al-Qalam, yang ketiga adalah Adam alaihissalam, yang keempat adalah Jannatul Aden, ya, surga Aden. Inilah makhluk yang paling baik, karena apa yang Allah ciptakan dengan tangannya tentu
lebih baik daripada yang lainnya. Ya, itulah Allah Ta'ala menciptakan kita dari tanah, dan Allah Ta'ala akan mengembalikan kita kepada tanah, dan Allah Ta'ala akan membangkitkan juga kita dari tanah. Sama juga jin, ya, sama juga jin, walaupun mereka diciptakan dari api, tapi ketika mereka meninggal, mereka dikebumikan, dikuburkan. Mengapa dikebumikan? Ya, karena itu merupakan syariat Nabi Muhammad. Dan syariat Nabi Muhammad itu diikuti oleh bangsa manusia dan jin. Ya. Nabi Muhammad ketika ada yang meninggal, maka dikuburkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan ajaran Islam, ya, mengkuburkan mayit. Bukan ajaran Islam untuk mengkremasi, membakar, ya, atau menjadikan dia mumi, diawetkan. Tidak, itu bukan ajaran Islam. Ya, ajaran Islam adalah yaitu orang yang meninggal dikuburkan ke tanah, baik dari golongan manusia, maka manusia sekitarnya menguburkan di tanah, dan juga bagi golongan jin juga sama. Ya, ketika ada salah satu jin meninggal, maka saudara-saudaranya menguburkan ke tanah, bukan dibakar. Karena dibakar atau diawetkan atau dibiarkan dibuang ke laut, itu bukan syariat Islam. Apalagi ada sebagian orang yang, ya, pendeta-pendeta mereka suka bersedekah dengan tubuh mereka sendiri, yaitu ajaran mereka adalah bersedekah dengan tubuh mereka sendiri, yaitu ketika mereka meninggal dunia, mereka minta kepada orang-orang sekitar berupa saudara-saudara mereka untuk membagikan tubuh mereka kepada hewan, ya, sehingga jika mereka meninggal jasadnya, ya, dibuka bajunya, ya, kemudian dilepaskan di padang rumput agar serigala-serigala memakannya. Ya, karena asumsi mereka adalah bersedekah, berbuat baik kepada makhluk walaupun sudah mati itu akan memberikan kebahagiaan di dunia setelah setelah kehidupan ini. Ya. Kemudian, ya, inilah Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan makhluk hidup kepada tanah, karena Allah Ta'ala menciptakan manusia dari tanah, akan kembali kepada tanah, dan akan dibangkitkan dari tanah itu. Ya. Wa qala wa ilaihi tuhsyarun, dan kepadanya engkau akan dikembalikan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Manusia akan dikembalikan, ya. Akan dikembalikan pada hari kiamat, yaitu di padang mahsyar, pada waktunya. Padang mahsyar itu adalah padang yang ada di Syam. Ya, Syam itu terdiri dari 4 negara atau bahkan 5 negara sekarang. Yaitu pertama Palestina, yang kedua Yordania, yang ketiga Lebanon, dan keempat ada Suriah. Itu 4 negara itu adalah Syam. Ya. Dan masuk 1 negara, yaitu Israel. Karena Israel telah mengambil sedikit atau bahkan sebagian besar tanah Palestina. Sehingga negara Israel menjadi besar wilayahnya karena rampasan-rampasan itu, sehingga sebagian wilayah Israel itu masuk ke dalam negeri Syam. Itulah Syam, ya. Dan Syam ini adalah tempat kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Artinya hari kiamat itu bukan di langit, tapi masih di bumi, ya. Sebagaimana Allah katakan, wa idza ardu muddat, jika pada saat itu Allah meluaskan bumi, yaitu bumi padang mahsyar, yaitu Syam. Hanya Syam yang tersisa. Yang lain, apakah benua Australia atau Amerika atau benua Eropa atau yang lainnya Asia, selain Syam ini itu akan punah, akan hancur semua kecuali Syam. Ya, karena itu adalah padang mahsyar, sebagaimana hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu telah bersabda Rasulullah SAW, Asyam ardul mahsyar wa ardu mansyar. Yaitu Syam adalah, ya, bumi mahsyar, ya, bumi yang akan kita dibangkitkan kepadanya, dan bumi mansyar akan dikumpulkan kita di negeri Syam itu. Dan ardul anbiya, kata Rasulullah, dan juga Syam itu merupakan buminya para nabi, kebanyakan nabi, ya,
puluhan ribu nabi ada di negeri Syam, yaitu di Palestina. Ya. Maka setiap orang yang meninggal dunia, apakah di Indonesia atau di Amerika atau di Australia atau di Eropa misalnya, itu jasadnya, ya, atau kita bilang tulang belulangnya yang tinggal tersisa tulang ekor itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Syam. Maka Allah perintahkan tanah itu untuk membawa semua tulang-tulang manusia, ya. Allah Ta'ala perintahkan bumi atau tanah untuk membawa seluruh tulang-tulang manusia yang tersisa adalah tulang ekor. Ya. Allah Ta'ala perintahkan untuk mengumpulkan itu semua di Syam. Allah Ta'ala perintahkan kepada tanah. Ya. Baik yang dikuburkan atau dibakar atau diawetkan, mereka semua tinggal tulang belulang, yaitu tulang ekor semuanya. Ya, akan dikembalikan kepada Syam, karena Syam akan dibangkitkan kemudian, ya, itu terjadi pada setelah tiupan pertama, itu sangkakala pertama. Kemudian selama itu Allah Ta'ala menurunkan hujan di Syam, hujan lebat, dan dengan hujan itulah ya akan menumbuhkan tulang ekor yang berkumpul di sana, itu seluruh manusia atau jin atau hewan semua ya berkumpul di sana. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan, dan hujan itu akan menumbuhkan tulang ekor sebagaimana biji-bijian menumbuhkan pohon-pohon. Ya. Tumbuhlah berupa tulang punggung, tulang kaki, tulang tangan, tulang kepala, dan habis tulang itu dibungkus dengan daging, dan jadilah manusia dalam bentuk yang lain. Ya. Tidak dengan bentuk sekarang kita ini, tapi bentuk yang lain. Ya. Kalau amal perbuatannya buruk, maka bentuknya buruk. Dan jika amal perbuatannya baik, maka bentuknya akan menjadi baik pula, lebih baik lagi dari di bumi ini. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh, ya, meniupkan sangkakala kedua, maka berterbanglah nyawa-nyawa manusia dan masuk ke tubuh-tubuh mereka semua tanpa ada yang salah, alamat. Baru Allah Ta'ala ya membangkitkan manusia. Yang pertama kali bangun adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun semua, sebagaimana Allah katakan, faidahum bisahirah, maka tiba-tiba mereka berada di tanah lapang yang luas, warna putih, ya, dan rata, tidak ada yang rendah, tidak ada yang bolong-bolong, tidak ada yang ketinggian, semuanya rata, dan tanahnya berwarna putih. Ya, semuanya terang. Ya, itulah padang mahsyar, gambaran padang mahsyar yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu padang mahsyar yang sangat luas karena berkumpul manusia dari zaman Adam sampai akhir zaman, berkumpul juga jin dari jin pertama sampai jin yang terakhir, dan kita bisa melihat jin pada saat itu, ya, karena hukum alam sudah nggak berlaku, sehingga kita bisa lihat jin, ya, akan dikumpulkan dengan kaum muslimin kalau mereka muslim, dan jin juga ada dikumpulkan bersama orang kufar jika mereka kufar, berkumpul dengan setan atau dengan iblis. Kita akan melihat mereka semua bentuk-bentuknya, dan juga hewan-hewan yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi ini akan dikumpulkan lagi, dibangkitkan lagi. Adapun hewan, mereka akan dibuat, ya, dilakukan sistem kisos, yaitu dikisos antara mereka. Bagi yang pernah menanduk temannya akan ditanduk oleh temannya lagi. Bagi yang pernah memangsa yang lain, hewan yang lain, maka akan dimangsa hewan itu. Ya, kita lihat harimau misalnya, selama hidup di bumi ini dia telah memangsa 50 rusa atau kambing misalnya, maka di akhirat nanti kambing-kambing itu, ya, berapa kambing, 50 kambing misalnya, maka kambing-kambing itu akan Allah Ta'ala berikan cakar, berikan taring. Sedangkan harimau itu tidak ada cakar, tidak taring, apa akan dihukum balas, ya, satu persatu oleh mereka. Berapa banyak harimau itu membunuh, maka dia akan dicabik-cabik oleh kambing itu dengan berapa banyak dia membunuh kambing itu. Ya, baru Allah Ta'ala menjadikan mereka debu, sehingga selesailah urusan hewan semua.
habis urusannya tinggal jin dan manusia. Oleh karena itu, ya, Allah Subhanahu wa taala ya akan membangkitkan, itu harus kita ingat selalu, ya. Jangan kita lupa akan hari akhirat, itu akan membuat hati kita lembut. Ya, kalau orang lupa dengan kematian, lupa dengan akhirat, maka ya besar kemungkinan dia akan keras hatinya. Ya, orang yang ingat mati, selalu ingat mati, bahwa dia akan mati. Kita lihat banyak orang yang hidup 24 jam lupa dia akan mati. Banyak sekali. Ya, itu tanda kerasnya hati dia. Ya, karena semakin orang lupa dengan kematian, semakin keras hati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya selalu mengingatkan kita dari akhirat, kematian, dan Rasul juga menyebutkan ya kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al-akhirah. Ya, dulu aku pernah melarang kalian mengunjungi kuburan. Tapi sekarang kunjungilah kuburan itu, karena dengan mengunjungi kuburan itu akan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ya, orang yang ya kita dianjurkan buat mengunjungi kuburan. Dengan mengunjungi kuburan, kita ingat kita akan mati, kita akan dikuburkan pada hari kiamat. Itu merupakan salah satu faktor yang dapat ya membuat hati kita lembut, membuat hati kita mengakui kesalahan-kesalahan dan kembali kepada Allah, karena segala apa yang kita lakukan yang tidak ada manfaatnya, tidak ada manfaat untuk kehidupan setelahnya. Sehingga orang bisa berhati-hati dengan perbuatannya. Ya. Namun dalam hal ini ya kapan dibangkitkan ya itu tidak kita ketahui kapan. Ya. Jika ada orang yang mengabarkan bahwa kiamat sebentar lagi, misalnya dia mengatakan menentukan waktunya, itu adalah kadzib. Tidak boleh kita menentukan hal-hal seperti itu. Maka tugas kita adalah bukan menentukan kapan kiamat, ya. Dan tugas kita bukan menentukan kapan orang itu mati. Kapan kita mati, tidak. Itu tidak akan bisa terjawab. Namun tugas kita adalah untuk memperbaiki amal-amal perbuatan kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan, melarang, itu harus kita ikuti. Dan terakhir adalah dalam ayat ini mengandung bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak keturunan, ya. Sebagaimana Rasul katakan tazawwadu al-walud al-wadud fa inni mukatsirukum bikum al-umama yaumil qiyamah. Ya. Rasul mengatakan nikahilah wanita-wanita yang banyak peranakannya, atau nikahilah laki-laki yang banyak peranakannya, karena Rasul merasa bahagia, berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Ya, itu merupakan saran Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita memiliki banyak anak. Itu merupakan hal yang baik, ya, karena anak itu merupakan kebaikan rezeki dari Allah. Ibadah-ibadah anak yang anak lakukan akan mendapatkan pahala orang tuanya, ya. Anak sholat, anak zakat, anak berbuat baik, ibadah kepada Allah, maka pahalanya itu akan mengalir kepada orang tuanya. Apalagi kalau orang tuanya mengajarkan ilmu kepada anaknya, itu akan mengalir kepada orang tuanya yang sangat banyak sekali. Oleh karena itu, satu tugas kita adalah untuk menjaga keturunan. Ya, salah satu maqasid syariah, salah satu tujuan yang Allah Ta'ala tujukan kepada manusia, ya, Allah menurunkan Quran dan menurunkan Sunnah, itu tujuannya salah satunya adalah untuk menjaga keturunan. Ya, maka untuk menjaga keturunan itu adalah kita dengan menikah. Ya, salah satu yang merusak keturunan itu adalah dengan berzina. Perzinahan itu merupakan salah satu faktor rusaknya keturunan. Kita lihat para nabi, ya, tidak ada nenek moyang mereka itu yang berbuat zina. Karena zina ini akan merusak keturunan. Ya, para ulama juga sama, tidak ada nasab nenek moyang mereka yang pernah berzina. Ya, oleh karena itu mereka menjadi ulama. Ya, para nabi juga, ya, tentu lebih utama. Nenek moyang mereka tidak ada yang berbuat zina. Ya, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ali radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Kharajtu min nikahin
walam akhruj min sifahin min ladun Adam ila al waladani abi wa ummi. Ya, hadis hasan, ya. Hadis riwayat Imam Tabrani, hadis hasan. Yaitu Rasul mengatakan kharajtu min nikahin, saya dilahirkan dengan nikah yang sah. Walam akhud min sifahin, dan saya tidak dilahirkan dengan perzinahan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi. Dari zaman Adam, ya, sampai zaman Nabi, keturunan Nabi itu tidak ada yang pernah berbuat zina sama sekali. Dan juga para nabi, semua para nabi, ya, mereka dilahirkan dari keturunan, dari nasab yang bersih dari perzinahan. Mengapa demikian? Karena ya, perzinahan itu dapat merusak keturunan. Orang yang berzina, ya, susah dia mendapatkan keturunan yang ulama atau yang berilmu. Ya, kalau soleh banyak, tapi kalau yang ulama tidak ada. Para ulama semuanya, ya, kita lihat para ulama, imam-imam, ya, Imam Zuhri, Imam Hasan al-Basri, Imam al-Thawri, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyah, seperti itu, Imam Bukhari, dan Imam Ahlus Sunnah yang kita kenal itu, semuanya mereka memiliki nasab, ya, atau memiliki bapak nenek moyang mereka itu bersih dari hal perzinahan, karena zina itu merupakan hal yang dapat membuat keturunan itu tidak baik. Ya. Walaupun bisa diusahakan anak itu akan menjadi soleh, bisa jadi, ya, apalagi dan juga anak yang hasil dari zina bisa soleh nggak? Bisa soleh, ya, bisa dia menjadi orang soleh, bisa dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, tapi ulama tidak. Karena belum pernah ada ulama yang nenek moyangnya pernah berzina. Allahu a'lam bishawab. Itulah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, ya, tentang surat Al-Mulk ayat 24, ya, yang bisa kita bahas pada pekan hari ini. Ya, silakan bagi yang mau bertanya, tafadhol. Bisa dibantu Al-Kaf? Nah, tafadhol, bagi yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat, nanti akan kami bacakan, dan juga bisa langsung buka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya, Ustadz. Iya, tafadholi. Nah. Ustadz Afwan, ini untuk keutamaan surat Al-Mulk yang dibaca sebelum tidur itu gimana ya Ustadz? Derajat kesohihannya ya Ustadz. Syukran Ustadz. Iya, sahih, ya. Al-Mulk ya dibaca sebelum, pada malam hari, ya, tidak mesti sebelum tidur, juga setelah tidur juga bisa, yang penting pada malam hari, ya, karena Rasul mengatakan hiyal mani'ah, ya, surat Mulk itu adalah al-mani'ah, dia sebagai penghalang orang dari adab kubur, ya, tamna min adabil qabr, dia merupakan surat yang penyebab orang, ya, terhalang dari adab kubur. Kalau orang membacanya setiap malam, apakah di awal malam, mulai habis isya bacanya, atau mau tidur, atau ketika dia bangun malam jam 3 atau sebelum subuh misalnya, dia bangun, dia masih sempat untuk baca surat Al-Mulk, dia baca. Karena hal itu semoga jika dirutinkan pada malam hari membacanya, itu semoga Allah Ta'ala menghindari dia dari adab kubur. Tentunya tidak serta-merta Allah Ta'ala menghalangi dia dari adab kubur. Tentunya dengan sebab-sebab. Ya, mungkin dengan sebab dia baca surat Al-Mulk setiap malam, Allah kasih hidayah, dia menjadi orang baik, menjadi orang soleh, dia menjadi orang yang bisa menghindar sebab-sebab adab kubur, ya. Karena orang yang dipastikan atau Allah tentukan diadab di kuburannya, itu orang akan malas dia baca surat Al-Mulk setiap malam, ya. Kita perhatikan di sini, kalau Allah telah menentukan orang akan diadab di kuburannya, Allah akan malas dia membaca surat Al-Mulk setiap malam. Ya, itu tandanya. Ya, makanya hati-hati kita, kalau kita sudah malas membaca surat Al-Mulk setiap malam, wah, ini bertanda mungkin Allah sudah rencana mau adab saya di kuburan. Dan ya, sebagaimana Rasul katakan, ya, al-qabru awalu manazil akhirah, faman najja minhu fama ba'dahu anja wa aslaha. Ya.
Kuburan itu merupakan adalah langkah pertama menuju akhirat. Kalau orang selamat di kuburannya, maka kehidupan setelahnya akan lebih nyaman lagi. Tapi kalau orang tidak selamat di kuburannya, ya, maka hidup setelahnya lebih susah lagi. Artinya kalau orang diadab di kuburannya, bisa dipastikan akan diadab di akhirat. Namun adab di akhirat itu dikurangi nilainya, dikurangi masanya, dikurangi kapasitasnya karena Allah telah mengadab hamba itu di kuburannya. Karena adab kubur itu dapat mengurangi adab di akhirat walaupun tidak menghilangkan adab akhirat. Ya. Tapi kalau orang yang sudah aman di alam kuburnya maka aman di akhirat. Oleh karena itu salah satu penyebab orang itu aman ya dari adab kubur adalah dia membaca surat Al-Muluk setiap malam. Oleh karena itu rajin-rajinlah kita baca surat itu. Ya, apakah dengan hafalan, kalau nggak hafal kita baca dengan mushaf, yang baik adalah dengan hafalan kita baca sendiri. Ya, karena itu salah satu penyebab yang sangat akurat, karena itu hadis yang sahih, ya. Sebab yang sangat akurat yang akan menghalangi kita dari adab kubur, dan semoga dengan membaca itu, ya Allah Ta'ala akan menunjukkan hidayah agar kita menjadi orang soleh, meninggalkan semua dosa, rajin beribadah kepada Allah, dan didukung dengan faktor-faktor lain karena penyebab baca surat Muluk itu sehingga terhindar dari adab kubur. Kalau seandainya suatu saat ya kita pada malam hari suatu saat sudah malas baca surat Al-Mulk, ini hati-hati, harus banyak istighfar kepada Allah bahwa itu tanda bahwa ya itu salah satu tanda faktor, tapi walaupun nggak pasti tapi itu merupakan faktor tanda mulai ya Allah menentukan wallahu alam bisawab ya. Allah tidak menjadikan itu penghalang dari adab kubur. Wallahu a'lam. Ustadz, berarti ini derajatnya sahih ya Ustadz. Soalnya Ana pernah mendengar itu masih diperselisihkan gitu tentang keutamaannya, terus sama Al-Kahfi juga gitu Ustadz. Berarti sahih ya Ustadz untuk sahih. Ya, itu hadis sahih, ada dua riwayat hadis itu sahih. Ya. Dia akurat, insya Allah dapat menghalangi orang dari adab kubur sebagaimana hadis ya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan tabarakalladzi biyadil mulk ya munjiyah min adabil qabr. Ya, surat Al-Mulk itu dapat ya menyelamatkan dari adab kubur, dan juga dalam hadis lain mengatakan surat Tabarak hiyal maniyah min adabil qabr ya. Surat Muluk adalah penghalang dari adab al-kubur. Ya, kunna nusamihi, dan sahabat juga mengatakan dulu itu adalah sebagai al-mani'ah, yaitu penghalang dari adab kubur. Hadis sahih, ya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu. Wa iyyakum. Ya, di kolom chat ya ada ya izin bertanya Ustaz, apakah saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar mereka mengenai keluarga atau teman? Iya, kenal. Mereka kenal semua. Mereka semuanya kenal. Ya. Kenal keluarga, kenal teman, tidak ada yang lupa. Ya, tidak ada yang lupa. Nasab-nasabnya nggak ada lupa. Ya. Tetapi subhanallah, Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf, Allah mengatakan al-akhillau yawma'idin ba'duhum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang yang saling menyayangi, saling mengasihi, ya, dan saling berteman akrab di dunia, mereka bisa bermusuhan di hari kiamat nanti. Ya. Suami sama istri bisa bermusuhan, anak sama bapak bisa bermusuhan, ya. Kakek sama cucu, keponakan sama paman, teman-teman akrab yang kita dukung di dunia, yang kita sayangi, kita akrabi di dunia itu bisa bermusuhan pada hari kiamat. Ya, bisa bermusuhan. Mengapa demikian? Ya, karena tidak bertakwa kepada Allah. Mengatakan ilal muttaqin, kecuali yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Iya. Nah, maka dari itu salah satu penyebab orang bermusuhan adalah yaitu meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita melihat teman kita berbuat salah, terus kita biarkan, padahal bisa memberikan nasihat, itu jadi musuh kita. Atau terutama anak misalnya. Anak berbuat salah, kita diamkan. Bahkan kecenderungan anak itu dibela oleh orang tua. Ketika anak di sekolah bersalah, dihukum oleh sekolahannya, wah mulai orang tua marah-marahin gurunya karena membela anaknya.
itu yakin nanti pada hari kiamat itu anak itu akan menyalahkan orang tua. Mengapa? Karena didikan yang salah. Ya, setiap orang yang kita lihat berbuat mungkar dan kita bisa mengubahnya dengan lisan atau dengan tangan, maka tidak kita rubah, maka ya itu akan bermusuhan pada hari kiamat. Dia akan menyalahkan kita. Ya, si Anu melihat saya berbuat ini, tapi dia melarang, salahkan dia juga dong. Dia juga berhak untuk melarang saya. Kenapa dibiarkan saya? Seperti itu. Ya, itu akan bermusuhan pada hari kiamat kecuali orang bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, ya, memiliki teman yang baik itu PR-nya nggak banyak. Tapi memiliki teman yang buruk itu banyak PR-nya. Setiap salah kita harus ingatkan. Kalau nggak ingatkan, nanti dia menyalahkan kita pada hari kiamat. Salah kedua, salah ketiga, salah keempat, banyak PR-nya. Ya, tapi kalau berteman dengan orang yang soleh, ya cenderung sedikit bahkan nggak ada PR sama sekali. Bahkan bukan PR, reward malah yang kita dapat. Kita lihat contoh dia baik, kita lakukan. Dia doakan kita. Bahkan reward yang kita dapat. Oleh karena itu Rasul mengatakan, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, kata Rasulullah. Janganlah berteman kecuali orang beriman, benar-benar beriman. Dan jangan pula memakan makananmu, ya, kecuali yang makan adalah orang bertakwa kepada Allah. Artinya orang dekat kita adalah bertakwa kepada Allah, yang tidak banyak membuat kita memiliki PR, bahkan memiliki reward dengan amalan dan contoh yang dia berikan. Ya, wallahu a'lam. Kemudian, apakah jin yang telah menzolimi manusia akan tetap dikisos? Nah, kalau manusia nggak dikisos, ya. Yang dikisos itu hanya hewan. Adapun manusia, ya, bukan dikisos, tapi diambil pahala-pahalanya. Kalau si A menzolimi si B, nanti si B ini yang dizolimi ini akan mengambil pahala-pahala si A. Apakah menzolimi dengan memukul, atau dengan menendang, atau dengan ya menjatuhkan harkat dan martabat, atau gibah, atau fitnah, itu ya. Semakin besar dosa itu, semakin besar pula kesempatan untuk mengambil pahala-pahala itu. Ya, si B yang dizolimi akan mengambil pahala si A. Si A yang dia rajin ibadah, baca Quran, qiyamul lail, sholat, sedekah, zakat, haji, umrah, tapi suka ngomongin orang, suka gibah, suka fitnah, suka nyuzolimi orang, wah sayang, pahalanya bisa ditransfer kepada orang yang dia zolimi. Ya, setelah itu kalau pahalanya sudah habis diambil, maka si B ini memiliki dosa, dosanya diberikan kepada si A. Sehingga si A ini bukan dapat reward, malah minus gitu. Dan minus itulah menyebabkan dia masuk ke api neraka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Sehingga kisos itu hanya berlaku kepada hewan. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Ustaz, Anda juga bertanya, Ustaz. Ya, tafadhol. Anda pernah dengar, Ustaz, kalau misalnya orang sudah meninggal gitu, sebelum dikuburkan dia masih bisa mendengar saja, jadi ruhnya masih di situ dan masih bisa merasakan, misalnya kalau misalnya dimandikannya kasar gitu, dia bisa merasa sakit dan juga masih bisa mendengar sampai terakhir dia dikubur gitu, Ustaz. Orang-orang pergi dan baru selesai gitu, mudah tidak bisa dengar lagi gitu, Ustaz. Sahih, na'am, itu terjadi pada orang yang sudah diangkat, ya, sudah terpisah antara ruh dengan jasadnya. Ya, ketika diambil ruhnya, dibawa ke langit, kemudian dimasukkan lagi ke jasadnya, tapi tidak bisa bereaksi jasad itu karena ruhnya sudah berpisah, dia akan ya merasakan. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang orang memandikan mayat itu dengan keras-keras, jangan patahkan tulangnya, karena dia bisa merasakan akan hal itu. Ketika dibawa ke kuburan juga, ya, bagi orang mukmin dia akan mengatakan asri wa asri, cepat gitu ya. Kodimuni, ayo cepat bawa aku. Dia merasakan diangkat di kuburan. Kalau orang-orang yang kufar, orang-orang yang pelaku dosa besar, dia akan bingung kemana saya akan dibawa, seperti itu dalam hadis Nabi SAW. Dan juga ketika di kuburan, ya, ketika dikebumikan, dia merasakan dimasukkan di kuburan, kemudian dia sudah bisa merasakan isi kuburan itu apa, kemudian ketika sudah dikebumikan, sudah ditanam seperti itu, dia akan mendengar langkah-langkah kaki orang yang mentakziahnya sampai orang terakhir 7 kali langkah, ya. Setelah langkah ke-7, ke-8 sudah nggak dengar lagi. Ketika orang sudah meninggalkannya semua, baru
ganti suasana, datang munkar nakir kepadanya. Artinya orang yang sudah meninggal pun masih bisa mendengar, tapi tidak ada, Allahu alam, belum ana dengar ada riwayat dia mengenal bapak ibunya atau apa, hanya dia bisa mendengar dan bisa merasakan ketika dimandikan, ketika dibawa ke kuburan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengenal, wallahu alam, itu wallahu alam, saya nggak tahu. Ya, adapun dia bisa mendengar langkah-langkah kaki orang yang mengunjungi atau orang yang takziah di kuburan, itu iya. Itu dalam hadis Imam Ahmad bin Hanbal dan disyaratkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Allahu a'lam. Nah, Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang tenggelam gitu, tidak diangkat intinya jasadnya, dan orang kecelakaan gitu, Ustaz? Iya, sama juga seperti itu. Sama juga seperti Fir'aun yang diawetkan di museum itu, kita melihat dengan mata kita itu diam, tapi disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jasadnya di dunia, tapi di alam kubur dia. Ya, di mata kita dia di dunia, tapi dia berada di alam kubur, di alam barzakh sekarang. Ya. Walaupun nggak di kuburan, tapi di alam barzakh yang dia merasakan sakitnya, disiksa di alam barzakh, dia teriak-teriak, dia menangis-nangis, dia merintih kesakitan, tapi manusia kita nggak mendengar, jin manusia nggak mendengarnya. Yang mendengar adalah ya hewan, angin, tanah, bumi, semuanya mendengar. Cuma kita jin dan manusia tidak mendengarnya. Apalagi yang dibakar, dikremasi, ditenggelamkan ke laut, itu semua mereka masuk ke alam barzakh walaupun nggak di kuburan. Ya, kita katakan alam kubur itu kan pada umumnya manusia dikuburkan, tapi tidak selamanya orang dikuburkan itu tidak mengalami barzakh. Ya, maksudnya setiap orang orang yang meninggal itu akan mengalami alam barzakh walaupun dia tidak di kuburan. Ya, dia akan merasakan pertanyaan, dia akan merasakan siksaan atau nikmat dari Allah jika dia di alam barzakh setelah meninggalnya dia. Allahu a'lam. Ya, baik, sampai di sini insyaallah kita akan bahas lagi. Silakan aktivitas bagi yang mau aktivitas hari ini. Kita akan sambung lagi insyaallah di pekan yang akan datang. Ya, terima kasih atas kehadiran semua. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Barakallahu fiikum.